Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kemudahan di setiap urusan kalian. Amin. Selamat datang juga yang mungkin baru bergabung, yang baru ngeliatin video saya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian, karena tujuan saya membuat video-video di channel YouTube ini supaya banyak mendapatkan manfaat serta kebaikan dari video-video yang saya buat. Baiklah, di video kali ini saya mau sharing, saya mau cerita tentang setelah aku ubah cara pandang, doaku lebih cepat terkabul atau merubah mindset. Pernah ada di suatu momen di mana aku mengeluh karena doa-doaku yang belum terkabul. Dengan aku mengubah cara pandangku, mengubah mindsetku, perlahan-lahan satu persatu doa-doaku terkabul, dan ini yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi kalau kamu ada di posisi ini, gimana kamu mempertanyakan kenapa doa-doamu belum terkabul? Kenapa impian-impianmu belum terkabul? Dengarkan ini sampai habis ya teman-teman. Yang aku sadari ternyata kita sebagai manusia itu seringkali fokus pada apa yang belum kita miliki. Fokus pada kesedihan dan kesusahan. Dalam setahun misalnya, kita diuji sebanyak 1 atau 2 kali, tapi kita malah merasa seolah diuji sepanjang tahun penuh. Akibatnya kita tidak bisa melihat kasih sayang Allah dalam hidup kita, hanya fokus pada pengeluhan. Pernahkah kamu merasa hidup ini tidak adil rasanya? Semuanya yang kamu inginkan begitu sulit digapai. Seolah dunia selalu memberi lebih banyak cobaan dibandingkan kebahagiaan. Waktu itu aku pernah banget merasakan hal ini. Pernah banget berada di posisi ini. Aku sering bertanya-tanya, kenapa orang lain hidupnya terlihat mudah, sementara aku harus selalu berjuang lebih keras. Kenapa doa-doaku masih belum juga terkabul? Tapi suatu hari aku menyadari sesuatu. Bukan hidup yang tidak adil, bukan juga doa-doaku yang tidak terkabul. Tapi ternyata ada sesuatu yang lebih dulu harus aku ubah, yaitu cara aku melihat dunia ini. Cara kita memandang hidup bisa menjadi penghalang besar, atau justru menjadi jalan bagi yang selama ini kita tunggu-tunggu. Aku akan menceritakan bagaimana perubahan kecil dalam cara berpikir bisa membawa perubahan besar dalam hidup. Bagaimana sesuatu yang sederhana seperti rasa syukur menjadi kunci untuk membuka pintu-pintu keberkahan. Di akhir video ini, aku juga akan mengajak kamu untuk 7 days challenge bersyukur supaya kamu bisa merasakan sendiri perbedaannya terhadap hidup kamu. Nama metodenya itu scripting, salah satu teknik yang dimana kita menulis impian-impian kita seolah sudah terwujud. Jadi dalam menulis impian itu, kita menulis seolah itu semua sudah terwujud dengan ucapan terima kasih dan rasa syukur. Nah, aku sudah kenal ini dari tahun 2020. Tapi aku akui di awal-awal itu aku sering banget gagal. Karena banyak hal yang bertolak belakang dengan logikaku. Banyak hal yang bertolak belakang dengan rasa raguku, dan banyak hal yang tidak bisa aku manifestasi dengan sempurna karena aku masih terhalang dengan rasa ragu yang sangat besar. Aku masih terhalang dengan prasangka-prasangka burukku, jadi itu susah banget untuk menulis scripting saat itu. Jangankan menulis impian atau berdoa pun masih tertutup dengan rasa ragu. Sampai akhirnya aku merubah cara berpikir. Dengan cara aku memaksakan diri setiap harinya menulis 1 baris rasa syukur yang aku rasakan di hari itu. Jadi aku fokus tentang hari-hariku,
tentang kejadian yang sudah terjadi. Jadi kejadian yang sudah terjadi seperti scripting hal-hal yang belum pernah terjadi dan aku syukuri. Tapi aku fokus dulu untuk mensyukuri atas semua yang ada pada diriku. Awalnya pasti butuh paksaan karena aku belum terbiasa untuk menulis hal-hal seperti itu dan awalnya hanya beberapa kalimat. Satu baris itu fokus dulu selama 30 hari lebih kalau gak salah. Hanya satu baris full yang aku tulis setiap harinya. Aku bersyukur tentang banyak hal. Aku bersyukur tentang udara yang aku hirup. Aku bersyukur tentang makanan yang aku makan. Aku bersyukur tentang keseharianku. Pokoknya semua itu aku tulis dan aku syukuri. Tanpa sadar, ini benar-benar membawa dampak positif pada kehidupanku. Bahkan sekarang kalau menulis rasa syukur itu aku rasa satu baris itu gak cukup untuk menuliskan rasa syukur. Bahkan menulis satu halaman pun gak cukup. Tapi untuk kebiasaan satu baris itu sudah maksimal menurutku. Sudah boleh banget dan tanpa disadari perubahan kecil ini yang aku paksakan di awal membawa dampak yang sangat besar pada cara aku berpikir dan cara aku memahami segala sesuatu. Tahu gak, perlahan-lahan impian-impianku terwujud. Bahkan impian-impian yang sudah aku lupakan itu juga terwujud. Dan ini ternyata sudah Allah sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Jadi bersyukur yang kita anggap sepele, yang selalu kita anggap tidak ada manfaatnya, yang selalu kita nomor sekiankan, tidak pernah kita nomor satukan, ternyata itu adalah satu hal yang berdampak pada terkabulnya doa-doa kita. Bayangkan saat kita fokus untuk mengingat kembali nikmat yang Allah berikan, mengingat kebaikan Allah, anugerah yang Allah berikan, tapi malah Allah tambah dengan nikmat yang lebih banyak, dengan kebahagiaan yang lebih besar, dan itu semua bisa banget untuk kita dapatkan. Hanya saja kita sering lalai dalam hal syukur ini. Jadi setelah mindsetku berubah tentang segala hal, aku mulai bisa menulis scripting. Aku bisa membayangkan impian-impianku seolah-olah sudah terwujud dengan lebih mudah. Aku tidak lagi dibatasi oleh keraguan. Aku tidak lagi dibatasi oleh rasa khawatir karena mengingat semua yang aku miliki selama ini juga terlihat mustahil. Dulu awalnya tidak terwujud, tapi ternyata sudah terwujud. Bersyukur pada Allah akan membuka banyak banget hal yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan akan membuat kita berprasangka baik kepada Allah, bertambah dan semakin menguat. Kita sering mendengar bahwa cara kita melihat sesuatu dalam menentukan realitas yang kita jalani, tapi seberapa sering kita benar-benar memahami hal ini? Sebagaimana yang aku bilang tadi, salah satu perubahan terbesar dalam hidupku terjadi ketika aku memahami betapa powerfulnya efek dari rasa syukur. Banyak dari kita yang berpikir bahwa kita hanya bisa bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang besar atau spesial. Tapi dalam kenyataannya, bersyukur adalah kunci yang bisa membuka pintu keajaiban dalam hidup kita. Saat kita fokus pada nikmat yang sudah ada, kita akan melihat betapa banyaknya kasih sayang Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Untuk kamu yang masih bingung bagaimana cara menerapkan rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari ini, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, menulis jurnal syukur setiap malam sebelum tidur. Yang kedua, mengubah perspektif
Tanyakan pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa kamu ambil dari masalah ini. Yang ketiga, berterima kasih lebih sering. Yang keempat, merenungi nikmat Allah. Luangkan waktu untuk sejenak dan pikirkan berapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kamu. Nah, supaya kamu bisa merasakan langsung perubahan yang luar biasa dari rasa syukur, aku ingin mengajak kamu 7 Days Challenge selama 7 hari ke depan. Kita akan menulis tentang rasa syukur kita setiap harinya. Berikut tantangannya. Untuk hari pertama, tuliskan 10 hal yang kamu syukuri hari ini dan rasakan betapa banyaknya nikmat yang sudah kamu miliki. Kedua, tuliskan pengalaman terbaik kamu yang pernah kamu alami dan bagaimana itu membuatmu merasa bersyukur. Yang ketiga, tuliskan 1 ujian hidup yang pernah kamu alami, lalu temukan hikmah dan pelajaran di baliknya. Yang keempat, tuliskan tentang seseorang yang berjasa dalam hidupmu dan bagaimana kehadirannya membawa kebaikan. Hari kelima, tuliskan doa-doa yang pernah kamu panjatkan dan bagaimana Allah sudah kabulkan dan dengan cara yang lebih baik. Hari ke-6, tuliskan hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari seperti udara yang kamu hirup, kesehatan atau makanan yang tersedia. Dan hari ke-7, tuliskan surat syukur untuk diri sendiri, mengapresiasi perjalanan hidup, usaha yang sudah kamu lakukan. Setelah 7 hari ini, kamu bisa lanjut untuk menulis rasa syukur setiap hari. Ketika kita mengubah pertanyaan ini, kita juga mengubah realitas kita dan perubahan besar itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Kebanyakan kebiasaan baik itu harus dipaksa di awal untuk memulai atau harus kita paksakan untuk konsisten supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekian dulu sharing saya hari ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.